5 kategori klasifikasi data. Pertama, sumber data terbagi menjadi dua. Satu, data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya data karyawan perusahaan, data tingkat kepuasan pelanggan, data penjualan, data stok gudang, dan laporan keuangan perusahaan. Dua, data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya data kependudukan, data penjualan produk dari perusahaan lain, jumlah siswa dari sekolah-sekolah lain, data demografi, sosial ekonomi status, data PNF interest, dan mobile data. Kedua, cara memperolehnya terbagi menjadi dua. Satu, data primer, data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Contohnya data hasil wawancara dengan responden, data hasil pengukuran dari alat ukur, data hasil pengamatan langsung, data hasil kuesioner atau survei, data hasil percobaan eksperimen, dan data hasil focus group discussion FGD. Dua, data sekunder, data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain, tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Contohnya data pasar, laporan keuangan, data publikasi, data arsip, data CCK pendidikan, data mahasiswa, data pasien, data riset pasar, dan review. Ketiga, sewaktu pengumpulan terdiri dari dua. Satu, data cross-sectional. Jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Contohnya, tingkat kepintaran murid di sebuah sekolah PDB berbagai negara dalam satu tahun, laporan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, prevalensi kanker di antara populasi tertentu, kebiasaan merokok, dan kejadian kanker paru-paru pada populasi tertentu. Dua, data time series, rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Contohnya data harga saham, data cuaca, data ekonomi, data penjualan, data ekspor, data nilai tukar kurs, dan data produksi. Keempat, jenis data terdiri dari 4. 1. Data nominal. Data nominal adalah data yang menggambarkan karakteristik atau kelompok kualitatif tanpa urutan atau peringkat. Contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, warna rambut hitam, coklat, pirang, merah, perak, warna favorit merah, biru, hijau, jenis pekerjaan dokter, guru, insinyur. 2. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang dikategorikan dan diberi peringkat dengan urutan tertentu. Contohnya tingkat pendapatan, tingkat persetujuan, tingkat politik, orientasi politik, tingkat keuasaan pelajar, tingkat rasa sakit pasien, dan tingkat kepuasaan pelanggan. 3. Data interval. Data interval adalah data yang diukur pada skala interval, di mana jarak antara setiap nilai sama. Kantong jarak antara setiap nilai sama, dapat ditambah atau ditetapi tidak dapat dikalikan atau dibagi, tidak memiliki mutlak. 4. Data rasio. Data rasio adalah data kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak dan dapat diukur. Contohnya tinggi badan, berat badan, usia, tinggi tanaman, berat telur supermarket, kadar zat dalam obat, lebar tanah, jumlah anakan padi. Kelima, sifat data terbagi menjadi dua. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka atau numerik. Data ini bersifat deskriptif dan menggambarkan kualitas atau karakteristik. Contohnya data wawancara, data observasi, opini, tingkat kepuasaan, pendapat, jenis kelamin, agama, dan warna. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Contohnya umur, tinggi badan, berat badan, jumlah siswa yang mendapat nilai 90 dalam satu kelas, rata-rata tinggi badan siswa dalam satu kelas, jumlah orang yang mengunduh aplikasi seluler terbaru.